Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balan, pada sore hari ini saya sudah ketemu dengan Pak Ketum dan juga Nuri ya. Dari Muri. Nuri itu Balan, biar saya jelaskan mungkin nanti tanya-tanya sama Ketum ya. Musyawarah Rakyat Indonesia terkait saya mengunjungi beliau di sini di Bandung. Alhamdulillah beliau lagi di Bandung. Saya kunjungi beliau terkait masalah program atau misi tentang rencana kita tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli ya. Pak Ketum, saya ingin bertanya karena saya kan ini termasuk dari keluarga Nurul juga ya. Ya. Nah, biar nanti publik lebih cerdas dan lebih pandai, lebih bisa menyerap tentang hal rencana kita semua ya. Pak Ketum, coba dijelaskan apa disampaikan kepada publik, apa aja yang misi kita yang akan ke depan. Oke. Intinya Muri ini pergerakan dari hati rakyat, jadi tidak ada tendensi politik, kepentingan yang lain-lain, apalagi kita ditunggangi oleh oligarki. Ini murni panggilan spiritual dari rakyat, karena kita udah hampir 80, Agustus ini 80 tahun kita mereka, tetapi tidak pernah merasa ada kehadiran negara untuk menjamin rakyat menjadi sejahtera. Malah carut-marut yang ada di tengah rakyat kita. Tanggal 7 Juli ini embrionya sudah ada sekitar 2 tahun lalu. Sudah ada 3 pergerakan, maka saya kebetulan turun di tanggal 7 Mei kemarin ikut aksi demo, mengakomodir aksi ini untuk menuntut legislatif DPR RI khususnya untuk mengesahkan RUU perampasan aset untuk koruptor, bukan untuk rakyat, untuk koruptor. Karena saya pikir semua lapisan masyarakat juga sudah dipertontonkan bahwa di negara kita sekarang lagi terjadi korupsi laten. Malah ada yang sebagian mengatakan korupsi ini udah seperti liga, bukan hanya liga sepak bola tapi liga korupsi. Karena setelah orang korup, dia disidang seolah-olah menjadi seorang pahlawan. Ya, Pak Ketum, yang setahu saya gitu kan, karena ini dorongan daripada tentang dorongan harus disahkannya undang-undang itu udah beberapa tahun. Saya dengar tuh mulai dari 2008 kalau nggak salah ya. Ya, 2008. 2008 itu diinisiasi oleh PPATK bersama United Nations, itu UNCIC namanya, pegiat korup, bahwa mungkin dari sudut pandang internasional Indonesia ini termasuk negara terkorup ya. Negara terkorup. Nah, jadi umurnya berarti kalau dari 2008 ya hanya masuk ke DPR itu di 2015, terpending, di prolegnasnya dibuat tidak prioritas lah. Masuk lagi kemarin di 2022 akhir mau masuk 2023 itu Pak Jokowi masih menjabat buat surpres presiden. Memang itu kapasitas eksekutif memberikan surpres kepada legislatif. Namun alasan dari legislatif saat itu juga dia bilang nanti ada pergantian dewan baru, jadi dipending. Nah sekarang ceritanya masuk prolegnas tapi tidak di urutan prioritas. Ini yang membuat kita agak tensi lah. Tensi gitu. Naik tensi lah gitu ya. Jadi yang saya heran itu kan udah dikampanyekan dari beberapa tahun ke belakang ya. Ini untuk segera disahkannya undang-undang tentang perampasan aset koruptor. Alasannya Dewan itu nggak jelas ya, seperti apa gitu kan? Apakah ada halangan apa gitu kan? Ya kalau kita katakan terlalu dini kita menjas mereka juga kurang baik. Namun dengan umur yang sudah begitu lama rancangan undang-undang ini, apalagi rancangan undang-undang ini itu melibatkan BPHN namanya, Badan Pembina Hukum Nasional. Ini udah terlibat semua, kementerian yang terkait juga sudah terlibat. Jadi tidak ada lagi yang tidak urgent. Nah kalau mereka menunda-nunda, boleh dong kita berpikir bahwa jangan-jangan juga pelakunya mereka-mereka. Kan? Nah, kenapa begitu lama? Itu. Oke, begini Pak Ketum. Mungkin ada yang perlu disampaikan dan juga ajakan atau apa himbauan pada rakyat Indonesia, coba sampaikan aja. Saya mencoba di sini dengan kerendahan hati saya mencoba membangunkan spiritual kalian,
teman-teman dimanapun yang melihat video ini nanti pernah mungkin mendengar namanya mari bung rebut kembali. Itu kalimat yang sangat luar biasa kalau kita pahami. Ini saatnya kita bangun. Jangan kita tertidur, jangan kita terlena dengan regulasi yang saat ini. Kita sederhana saja meminta kepada wakil rakyat kita untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, ya, untuk mengesahkan rancangan menjadi undang-undang karena negara kita sudah korup. Saya kasih sampel satu. Kenapa desa mungkin sekarang hanya 2 miliar per desa per tahun? Nah, 2 miliar per tahun. Kita bayangkan dengan disitanya aset koruptor yang melakukan korupsi di korporasi negara ini atau multinya di seluruh institusi kenegaraan seperti Pertamina kemarin 1 kuadriliun itu setara dengan 1000 triliun. Luar biasa. Kalau ini dimanfaatkan masuk ke kas negara di situ dan ini dipakai oleh pemerintah untuk melaksanakan program kerakyatan, ini luar biasa. Bisa ya. Apalagi Pak Presiden kita saat ini ya, saya cerita saat ini lagi mau bersih-bersih. Dan program kemanusiaan dari Pak Prabowo juga sudah sangat baik. Makanan anak diperhatikan. Apalagi sisi nanti petani, sekarang Koperasi Merah Putih juga lagi digalakan. Tapi kalau koruptor ini tidak dibersihkan dari negeri ini, kasihan, itu tidak akan bakal terjadi apapun. Ya, tidak akan selesai program yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya pikir itu yang saya himbau, mari kita gabung tanggal 7 Juli dengan kerendahan hati. Ini kebetulan tim sudah pada datang nih. Nah itu. Ya itu saya pikir. Terima kasih Balat ya. Nanti saya mohon dan juga saya ajak semua kepada masyarakat Jawa Barat pada khususnya Bandung Selatan. Mari kita bersama-sama bergabung dengan Pak Muri dan juga Gaskan di Jakarta kita untuk mendatangi kantor Dewan. Oke, terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.